Pangkalan Bun sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Buun dan merupakan pelabuhan atau pangkalan di tepi Sungai Buun. Setelah istana di Kota Waringin Lama ditinggalkan pada tahun 1841, kota ini merupakan tempat kedudukan raja atau pangeran dari kerajaan Kota Waringin. Istana di Pangkalan Bun biasa dikenal sebagai Istana Kuning yang merupakan salah satu landmark dari Kota Waringin Barat. Pada perkembangannya di masa modern ini, Kabupaten Kota Waringin Barat kemudian memiliki visi terwujudnya Kabupaten Kota Waringin Barat yang bersejahtera, berkeadilan, dan jaya. Hal ini bisa kita lihat dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang bersih dan peduli terhadap lingkungan, serta fasilitas pendidikan sekolah bertaraf unggulan yang memiliki visi melestarikan lingkungan. Kota Waringin Barat yang teduh, asri, tercermin dari fasilitas jalan yang bersih, dan memiliki pepohonan yang rindang. Demikian pula halnya dengan pasar tradisional, dan pasar modern yang asri, bersih, dan teduh sebagai nilai tambah tersendiri dari kota di tepi Sungai Arut ini. Bapak Ujang Iskandar sebagai putra daerah, turut terjun langsung untuk selalu menyadarkan masyarakat akan peduli terhadap lingkungan, sebagai salah satu upaya untuk tetap menjaga Kabupaten Kota Waringin Barat yang selalu bersih dan asri. Sesuai dengan motonya sebagai kota manis yang telah meraih 6 kali penghargaan Adipura, Kota Pangkalan Bun akan selalu terus menjaga dan berkomitmen untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidup, serta menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi generasi yang akan datang. Untuk mensosialisasikan pendirian bank sampah di sekolah, pemukiman dan kantor, upaya Bapak Ujang Iskandar selaku putra daerah selalu meningkatkan pengelolaan bank sampah di Kabupaten Kota Waringin Barat dengan menggunakan konsep daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga bisa dirubah menjadi energi biogas. Salah satu bagian terpenting dari Pangkalan Bun adalah Care Center, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah membuka lahan seluas 87 hektar yang difungsikan sebagai hutan kota sekaligus pusat rehabilitasi penelitian dan karantina orang utan. Care Center berdiri sejak tahun 1998, dan mempunyai habitat orang utan kurang lebih sebanyak 320 ekor. Profesor Dr. Birut Mary Galdikas sebagai pendiri dari Orang Utan Foundation Internasional adalah salah satu pionir untuk pelestarian orang utan di Indonesia sejak tahun 1971. Kerjasama antara Care Center dan pemerintah daerah ini kemudian mampu membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan mendatangkan buah-buahan sebanyak 2 ton khusus untuk pasokan orang utan setiap harinya. Melalui Care Center di kota ini, diharapkan untuk mampu merawat, melestarikan, dan mempersiapkan bayi-bayi orang utan agar siap dilepaskan kembali ke habitat aslinya di hutan Kalimantan. Taman Nasional Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang terletak di Semenanjung Barat Daya Provinsi Kalimantan Tengah. Pada awalnya merupakan cagar alam dan suaka marga satwa dengan total luas sebesar 305.000 hektar. Tanjung Puting ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas 415.040 hektar yang sebagian besar merupakan hutan hujan tropis. Taman Nasional Tanjung Puting sangat menarik untuk dikunjungi sebagai wisata cagar alam dan suaka marga satwa yang dilindungi. Perjalanan menuju lokasi Taman Nasional Tanjung Puting dapat kita tempuh menggunakan perahu klotok dan speedboat kurang lebih 1,5 jam sampai 4 jam perjalanan.
kita bisa menikmati keindahan flora dan fauna sepanjang sungai selama perjalanan menuju Taman Nasional. Di Taman Nasional Tanjung Puting ini terdapat 6.000 habitat orangutan, beberapa satwa lain, dan hutan hujan tropis. Ada beberapa titik tempat orangutan yang dapat kita temui sepanjang Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu Camp Liki, Camp Tanggui, dan Tanjung Harapan. Meskipun orangutan termasuk hewan omnivora, sebagian besar dari mereka hanya memakan tumbuh-tumbuhan. 90% dari makanannya berupa buah-buahan. Orangutan bahkan tidak perlu meninggalkan pohon mereka jika ingin minum. Mereka biasanya meminum air yang telah terkumpul di lubang-lubang di antara cabang pohon. Biasanya induk orangutan mengajarkan bagaimana caranya mendapatkan makanan, bagaimana caranya mendapatkan minuman dari berbagai jenis pohon yang berbeda-beda. Keberadaan Taman Nasional Tanjung Puting sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian penduduk setempat. Para wisatawan yang ingin bermalam di kawasan Taman Nasional dapat menempati homestay yang dimiliki penduduk setempat. Selain homestay, perahu klotok adalah salah satu fasilitas yang dapat dipergunakan untuk bermalam di kawasan Taman Nasional ini. Taman Nasional Tanjung Puting adalah sebuah aset kekayaan alam yang perlu kita lestarikan sebagai rumah terakhir bagi orangutan. Dengan senang, kunjungan Anda ke Kabupaten Kota Waringin Barat akan menjadi sebuah memori yang tak terlupakan.